Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para rekan-rekan, kita semua kali ini akan mereview mesin motor roda 3 karya 200. Kebetulan mesin motor roda 3 saya logonya atau mereknya adalah Biar. Jadi setelah saya pakai sekian lama, sekitar 7 tahun, saya sudah mengenali bagian-bagian mesin roda 3. Utamanya adalah bagian mesin. Jadi bagian inti dari sebuah penggerak adalah bagian mesin. Kali ini saya akan mereview mengapa saya pertama-tama akan bagikan bukan mengenai masalah merek ya. Jadi di sini ada tip khusus, artinya ada model khusus atau tipe khusus tentang sesuatu motor roda 3 menjadikannya kuat dan tahan siksaan umpamanya. Jadi saya sudah alami semua trouble terutama ketika saya mengupload sebuah video di tanggal 12 Agustus bulan kemarin. Itu ketika motor dalam keadaan kompresinya jeblok atau bocoran kompresi dan rembesan-rembesan di mana-mana dan segala sesuatu yang membuat motor roda 3 ini menjadi loyo. Saya sudah mendapatkan beberapa kali motor ketika di jalan tidak diketahui, tidak terdapat gejala-gejala ngebul atau gejala-gejala yang bisa terlihat, yaitu ketika mendapatkan motor kehabisan oli. Di situ saya sudah mengalami beberapa kali. Jadi motor ini keadaannya selalu baik-baik saja. Seiring motor yang semakin menua, jadi saya tentunya sudah mendapatkan hal itu. Jadi tidak begitu kerusakan yang ditimbulkan tidak begitu signifikan ya yang saya dapatkan, karena waktu ke motor kehabisan oli hanya di bagian ring pistonnya saja. Sementara standar kehabisan oli itu biasanya akan mendapatkan sesuatu jebol di bagian mesin, terutama apabila radiator tidak berfungsi secara maksimal. Jebol di bagian klep atau piston blok silinder, pistonnya mengalami sesuatu jebol, intinya jebol. Tapi untuk mesin motor roda 3 ini dengan tips seperti ini saya tidak mendapatkan hal itu. Jadi saya tidak mengalami kerusakan yang berarti, hanya saja ring pistonnya menjadi tipis. Kenapa demikian? Karena rahasianya ada di balik sebelah sini nih. Kalau dibuka di blok mesin sebelah kanan ada semacam tulisan. Di sana terdapat tulisan C dan G. C dan G. Kemudian saya browsing mencari mencari makna dari arti dari kata dari huruf C dan G itu. Ternyata C dan G adalah kode kendaraan bermotor yang dikeluarkan dari pabrikan-pabrikan Jepang. Nah, kemudian saya semakin penasaran, kemudian mencari referensi lagi. Ketika saya menemukan sebuah artikel yang kala itu perusahaan Jepang dari Honda mengeluarkan sebuah tipe berkodekan CG, itu menurut saya ya, menurut para ahlinya, bahwa segala sesuatu yang diawali dengan C adalah kode motor pabrikan Jepang. Nah, kenapa kemudian ini bisa sampai ke tangan ini sebenarnya buatan Taiwan ya, waktu dahulu sebelum merger dengan perusahaan Indonesia, pengusaha Indonesia. Namun sekarang perusahaan ini pabrikan motor ini sudah didirikan di Semarang, dan itu asli sekarang patennya sudah diambil menjadi buatan dalam negeri. Tapi untuk desain dan kode mesinnya untuk model seperti ini adalah model buatan Jepang. Lalu apalagi yang hal yang bisa menguatkan tentang review kali ini tentang motor roda 3 ini bandel dan tahan siksaan? Itu sistemnya di sana ada semacam sundukan begini ya, atau yang disebut dengan push rod. Karena mesin motor roda 3 ini berkarakter mesin tegak SOHC. SOHC artinya single open valve
silinder. Artinya dalam satu piston dia menggerakkan dua buka tutup klepnya. Nah, di situ ada SOHC kan seperti kita tahu tipe mesin SOHC dan DOHC. Kalau DOHC dual open valve cylinder. Jadi dalam satu piston dia menggerakkan 4 buka tutup klepnya. Untuk karakter mesin ini adalah single cylinder atau karakter yang bermesin tegak SOHC, single open valve cylinder. Jadi dalam satu piston dia menggerakkan dua ini ya. Sistemnya dia tidak untuk noken asnya tidak memakai seperti yang rantai keteng, dia seperti diesel di gigi timingnya. Saya sering menyebut gigi timing untuk ini mengendalikan buka tutup klepnya, untuk mengendalikan apa ya, pokoknya ini semacam buka tutup klepnya dari intake karburator menuju ke X atau knalpot. Jadi hal yang paling signifikan dari bandalnya sebuah mesin motor roda 3 ini adalah bermesinnya berkodekan pabrikan Jepang, CG. Ya, sebelumnya saya cari lagi sebuah narasumber, sebuah artikel dari majalah otomotif, yaitu ketika di tahun 1975 bahwa perusahaan Jepang memproduksi sebuah kendaraan bermotif CG, yaitu didesain khusus benar-benar untuk mendapati sesuatu kendaraan yang tahan terhadap siksaan. Artinya apa? Tahan terhadap siksaan, yaitu ketika motor dalam kehabisan oli atau kekurangan oli, motor akan bertahan, motor akan tetap bisa melaju, dan hanya bagian-bagian tertentu saja yang mengalami kerusakan, dan itu tentunya spare part yang mudah dijangkau. Seperti yang saya alami adalah hanya ring pistonnya saja yang jebol, hanya ring pistonnya saja yang tipis sehingga oli menjadi habis. Dan di saat itu saya berantisipasi awal-awal, jadi kenapa motor ini, dan supaya motor ini menjadi kuat dan bertahan untuk tetap kita gunakan sebagai aktivitas kita sehari-hari. Oke ya, yang pertama tipenya CG, yang kedua dia modelnya SOHC single cylinder dengan satu piston, dia menggerakkan dua buka tutup klep. Kemudian apalagi saya dapatkan di situ, saya baca-baca, browsing, kemudian di tahun 75 itu pula perusahaan Jepang memproduksikan kendaraan berkode CG atau bermodel CG C dan G. Itu untuk sebuah daerah yang di bagian di Amerika Selatan sana atau di daerah pedalaman Amazon, untuk daerah-daerah yang pendistribusian olinya susah atau susah mendapatkan oli seperti itu. Jadi beruntung sekali bagi rekan-rekan yang mempunyai kendaraan motor roda 3 yang bertipe atau berlogo CG. Saya kali ini tidak membicarakan merek, jadi semua motor roda 3 bertipe CG itu sangat kuat, bandel, dan tahan terhadap siksaan. Karena mengapa saya berbicara seperti ini? Karena dari selama 7 tahun itu saya membawa beban yang tidak lazim ya untuk sebuah kendaraan yang berpenggerak motor roda 2. Saya membawa muatan yaitu di daerah saya karena iklimnya agraris, iklimnya pertanian. Jadi untuk mengangkut hasil-hasil pertanian dan segala macam produk-produk dari perkampungan atau dari desa. Tak kalah juga, tak lain dari itu, saya juga sering membawa bahan-bahan material yang mungkin di situ hanya dapat yang biasa diangkut oleh kendaraan roda 4. Jadi bandel sekali untuk kendaraan bertipe CG ini. Lalu apalagi yang saya alami ketika di jalan itu membawa beban di tanjakan, mungkin hanya sebatas tanjakan-tanjakan yang bisa dilalui oleh motor roda 3 ini. Dia sanggup menanjak selama tidak ada tanggulan, selama tidak tikungan menajam, dan selama ada waktu jeda atau bernapas sebentar untuk motor ini di ketinggian sekitar 70 derajat lebih dapat membawa beban atau dia dapat bertahan. Apalagi susah ngomongnya. Ya, saya hanya berusaha membagikan apa yang saya alami saja sesuai pengalaman saya. Jadi seperti itu yang saya simpulkan
kumpulkan kali ini adalah berdasarkan pengalamannya masing-masing. Jadi saya ingin mengajak bersharing kepada rekan-rekan semua bagaimana tentang roda 3 Anda. Jadi sudah sewajarnya lah kita bahwa menurut saya kendaraan motor roda 3 ini tergolong unik karena bermesin motor, berpenggerak motor, bisa mengangkut beban yang lebih dari 1 bahkan 1 sampai setengah ton. Seperti itu, saya menunggu sharingan. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Yang saya dapatkan selama ini hanya seperti itu. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dari kata-kata penyampaiannya, saya kurang jelas atau kurang begitu pintar dalam mendefinisikan sebuah arti kata dan makna. Jadi ya begitulah. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Saya undang rekan-rekan untuk bersharing, berbagi pengalaman dengan saya di channel Pekerja Serabutan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.